kan Rusia mengumumkan ya. Bagi Rusia, Ukraina, dan juga Teman-teman, tentu masih hangat diingatan kita mengenai perang Rusia dan Ukraina yang ternyata juga ngefek langsung ke Indonesia. Ketika perang itu berlangsung, Rusia yang adalah penghasil minyak dunia, pada waktu itu mereka melakukan berbagai taktik politiknya. Terakhir ada informasi Pak Jokowi ditawarin beli minyak dari Rusia dengan harga yang relatif lebih murah, 3% lebih murah dari harga biasanya. Mungkin teman-teman bisa notice kalau waktu itu kita bahkan di NTT sendiri sempat mengalami yang namanya krisis minyak goreng, krisis minyak tanah. Nah, kenapa saya bilang Indonesia itu bisa kena efek langsung dari perang Rusia dan Ukraina ini? Karena yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya kita mengambil minyak yang lebih murah dari Rusia, bisa jadi kita juga kena embargo dari US. Embargo itu apa? Embargo itu artinya perusahaan-perusahaan yang dari US yang ada di Indonesia, misalnya McDonald, H&M, Coca-Cola, Spotify, dan lain-lain, itu bisa ditarik dari Indonesia. Seperti di Rusia. Nah, dari kasus ini sebenarnya ada dua pertimbangan yang menurut saya pribadi ini dua-duanya bisa diterima gitu. Karena yang pertama, kalau misalnya kita membeli minyak dari Rusia, dan kemudian kita kena embargo dari US, ya tidak masalah karena brand-brand itu bisa kita rebrand lagi. Kita bisa membuat dengan produk lokal kita. Misalnya Coca-Cola kita ganti dengan soda yang lain dari khas Indonesianya kita. Misalnya H&M kita bisa ganti dengan produk fashion yang lain. Itu bisa menjadi salah satu itu bisa menjadi sebuah revolusi industri yang baru gitu. Tapi kalau misalnya kita beli minyak ini dari Rusia dengan harga yang relatif murah, ini analoginya kayak kita beli minyak kotor, minyak hasil perang gitu. Jadi sebenarnya ini bisa 50-50 dipertimbangkan. Nah, kemudian kenapa saya ambil ini sebagai sebuah contoh kasus dalam pembahasan kita mengenai development, research, tradition, dan global communication. Karena seperti yang kita semua tahu bahwa konsep ini itu fokus pada bagaimana kolonialisme sebuah negara maju itu mendominasi peningkatan mutu dari negara berkembang gitu, khususnya di bidang ekonomi dalam contoh kasus yang saya sorot kali ini. Karena memang Rusia dan Amerika kita tahu bahwa itu dua negara yang benar-benar kuat nih di bumi kita. Jadi meskipun yang perang itu Rusia dan Ukraina dengan timnya Amerika, tapi ternyata Indonesia juga kena dampaknya. Meskipun bukan secara fisik, perangnya ini kita juga ternyata ikut dalam perang ini. Ya, meskipun bukan dalam perang yang fisik gitu, kita turun ke medan perang dan kita berperang di sana.